Tuhan kami, para Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudariku, rahimakumullah, alhamdulillah siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita, dan Masya Allah, dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini, ternyata para ibu dan calon ibu yang terpilih untuk tetap berada di forum ini untuk bersama-sama belajar dan sharing tentang ilmu dan kebaikan. Hanya Allah yang maha sempurna, tidak ada yang terbaik, yang ada hanya fastabiqul khairat. Saya ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang berada dalam grup ini senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan untuk bisa selalu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, hingga layak mendapatkan kebahagiaan hakiki sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu selalu beruntung atau bahagia. Saudariku, rahimakumullah, bisa jadi masih banyak di antara kita yang masih bingung dan bertanya dalam hati, apakah saya sudah bahagia? Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu definisi dari bahagia. Bahagia, arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, beruntung, dan berbahagia. Dari definisi di atas, sangat wajar jika meraih kebahagiaan adalah cita-cita setiap manusia. Tidak ada manusia yang ingin bersedih, sengsara, dan hidup dalam kegalauan. Siapapun akan berusaha mencarinya, walaupun harus melalui kesengsaraan dan kesulitan terlebih dahulu. Namun dari seluruh manusia yang mengharapkan kebahagiaan itu, ternyata hanya sedikit sekali manusia yang menemukan kebahagiaan sejati. Kebanyakan manusia terjebak pada pusaran kebahagiaan yang palsu, yang berujung pada kesengsaraan. Jika demikian, apakah kebahagiaan yang hakiki itu? Dalam porsi apa kita menempatkan rasa bahagia itu sehingga dapat dinamakan sebagai kebahagiaan yang sejati? Dalam Al-Quran, Allah menyebut kata bahagia dalam dua segmen. Yang pertama, kebahagiaan karena dunia, dan yang kedua, kebahagiaan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan karena dunia adalah kebahagiaan yang tercela. Maksudnya, dunia yang melupakan keutamaan dan nikmat Allah. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah tentang Qarun. Janganlah engkau berbahagia, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbahagia. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Juga firman Allah tentang orang-orang yang diazab olehnya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Adapun kebahagiaan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang terpuji, bahkan diperintahkan. Allah berfirman, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Keutamaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Lalu, apakah yang dimaksud keutamaan dan rahmat Allah itu? Untuk mengetahuinya, kita harus melihat ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus
ayat 57. Semua pelajaran yang berasal dari Allah merupakan sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena perintah dan larangan Allah syarat hikmah dan kebaikan. Bahagia karena penyembuh bagi penyakit-penyakit hati yang ada dalam dada berupa kejahilan, kegelapan, dan kesesatan. Bahagia karena petunjuk dan rahmat yang menjamin penjagaan. Bahagia karena Rasulnya, karena Al-Quran, Sunnah, ilmu, dan amal soleh. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang abadi sampai ke akhirat. Adapun bahagia karena dunia ialah kebahagiaan yang sementara dan menuju kepada kehancuran atau kehinaan. Apa yang menyebabkan orang merasa tidak bahagia? Penyebab seseorang merasa tidak bahagia, yang pertama pastinya terkait tentang kondisi ruhiyah. Kurangnya kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu yang memadahi, dan bisa juga disebabkan oleh kondisi yang futur. Yang kedua yaitu karena faktor eksternal. Bahagia itu merupakan suatu sikap mental yang bersumber dari keputusan, bukan hanya sekedar perasaan. Tidak sedikit orang yang sering mengaitkan rasa bahagia dengan hal-hal eksternal, dengan materi, peristiwa, ataupun perilaku orang lain. Saat berlimpah materi, saat semua materi lenyap, ia tidak lagi merasa bahagia. Ya, dunianya bisa seakan runtuh. Saat peristiwa menyenangkan, orang akan bahagia, tapi saat berbagai masalah kehidupan datang, menerpa dirinya seperti hubungan percintaan mungkin yang putus, tertipu dengan rekan bisnis, dikhianati oleh sahabat, dan hal-hal buruk yang lainnya, ia langsung terpuruk dalam kesedihan, kekecewaan, ataupun kemarahan. Tanpa mereka sadari, orang-orang itu sebenarnya sedang memberikan remote kehidupannya kepada orang lain. Perlakuan orang lain sangat berpengaruh terhadap kebahagiaannya. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kebahagiaan sepanjang hidup? Ya pastinya kita harus menyuntikkan prinsip dalam pikiran kita bahwa bahagia itu suatu keputusan, bukan perasaan. Perasaan mengikuti keputusan sejak kita membuka mata di pagi hari, ambillah keputusan untuk bahagia. Maka kita akan menjadi pribadi yang baru, yang penuh rasa syukur, mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain, selalu dapat melihat kebaikan pada orang lain. Dengan cara itu, insya Allah kita bisa menjadi bahagia dan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Mengapa seorang ibu harus merasakan kebahagiaan? Saudariku, rahimakumullah, semua orang di dunia ini berhak merasakan kebahagiaan, termasuk para ibu dan calon ibu. Telah kita ketahui bahwa dalam sebuah rumah tangga, setiap laki-laki atau ayah adalah kepala keluarga. Namun, ibu adalah koordinator pelaksananya. Kepala tidak setiap waktu menghadapi situasi di lapangan, lain halnya dengan koordinator pelaksana atau seorang ibu yang berinteraksi dengan semua hal yang ada di lapangan, yaitu anak, pekerjaan rumah, ART, dan lain sebagainya. Sekalipun ia adalah ibu pekerja. Berarti ibu menghadapi begitu banyak masalah setiap waktu. Ini jelas memberikan ibu tekanan. Dalam skala besar, ibu bahkan dituntut untuk menghadapi semuanya dengan baik dan benar. Bahagianya ibu, bahagianya keluarga. Mengapa bahagianya ibu dapat dianggap sebagai bahagianya sebuah keluarga? Karena salah penanganan yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol akibat tidak bahagianya seorang ibu, maka pasti akan berdampak besar terhadap semua yang di lapangan, terutama anak-anak. Bagaimana pengaruh ibu yang bahagia terhadap kebahagiaan keluarga inti? Berikut penjelasannya. Tingkat kebahagiaan berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan. Oleh karenanya, jika ingin memiliki anak yang cerdas, hendaklah suami membahagiakan istrinya. Istri yang bahagia akan menulari kebahagiaannya kepada anak-anaknya. Jadi, secara otomatis kebahagiaan anak menjadikannya anak yang cerdas. Kemudian, selanjutnya, emosi itu sesuatu yang bisa beresonansi. Sebagai contoh, jika ada teman sekerja kita yang selalu merengut, berkeluh kesah, galau, kita cenderung terbawa.
Atau kita memilih tidak berada di dekatnya karena khawatir tertular. Sebaliknya selalu ada orang-orang di sekitar kita yang bersifat dan berperilaku positif, bukan hanya membawa suasana menjadi positif, beberapa masalah kecil pun seperti menguap dengan kehadiran orang-orang yang selalu berpikiran positif. Jadi, ketika ibu lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggerutu, hampir dapat dipastikan seisi rumah akan tertular dampaknya. Sekali lagi, terutama anak yang ada di bawah pengasuhan ibu akan terkena dampak yang cukup luar biasa jika diasuh dengan ibu yang tidak bahagia. Dan bukan tidak mungkin anak akan menjadi pemurung, tidak punya motivasi, tidak percaya diri, banyak mengeluh, bermasalah dalam pertemanan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, perlu diingat bahwa setiap laki-laki atau ayah adalah pencari nafkah utama. Jika ibu harus bekerja, harus selalu diingat bahwa itu sifatnya hanya sekedar membantu. Tidak boleh ada paksaan dan tuntutan yang berlebih. Dengan ibu bekerja, untuk urusan rumah tangga haruslah mau lebih banyak berbagi ibu dan ayah. Jangan sampai ibu yang dengan sukarela membantu mencari nafkah, kemudian diserahi 100% juga dengan urusan rumah tangga. Ini merupakan suatu hal yang penting karena sering diabaikan. Banyak ibu yang depresi karena ketidakbijaksanaan suami dalam berbagi peran dan fungsi di rumah. Kalau ibu sudah depresi, keluarga bahagia pun jauh dari rengkuhan.